Shalom jemaat Tuhan, pada minggu ini kita mulai mempelajari tentang serial khotbah tentang buah Roh Kudus bagian yang pertama. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hamba-Mu, sensor tuturkan sikap hamba-Mu, sehingga hamba-Mu layak menjadi juru bicaralah, dan setiap kami yang menonton dan mendengarnya, kami setiap pribadi dibimbing oleh Roh yang sama, itu Roh Kudus. Urapi hamba-Mu dan berkati setiap kami yang mendengar dan menontonnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Buah Roh Kudus. Kita membaca dalam Galatia 5 ayat 22 dan sampai 23. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. So sekalian, kalau kita melihat gambar dari dua pohon ini, pohonnya, kedua pohon ini mirip kelihatannya, tetapi buahnya berbeda. Pohonnya mirip, tapi buahnya berbeda. Ya, kalau yang sebelah situ, yang buahnya kecil-kecil itu adalah pohon kurma, dan yang sebelahnya adalah pohon kelapa. Harus sekalian, pohonnya mirip, tapi buahnya beda. Dalam Matius 7 ayat 15-16 dikatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar. Menyamar dengan hal-hal yang mirip-mirip. Menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah, seperti dua pohon itu ya, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Kita perlu memahami ayat ini, penting sekali. Terus sekalian, kata Yunani dari buah itu adalah karpos. Buah itu karpos. Itu produk alamiah dari makhluk hidup. Itulah buah, itulah karpos artinya. Rasul Paulus memakai kata buah untuk memahami hasil karya Roh Kudus yang hidup. Hasil karya Roh Kudus yang hidup, bukan yang mati. Hasil karya Roh Kudus yang hidup di dalam diri umat yang percaya Tuhan Yesus. Kata buah dalam bahasa Yunani itu berbentuk tunggal, singular, tunggal. Jadi menyatakan buah ini bersifat kesatuan, bukan terpisah-pisah. Jadi buah Roh Kudus itu bersifat kesatuan dan bukan terpisah-pisah. Jadi tidak berarti si A yang adalah umat Tuhan punya sifat kasih. Si B yang juga umat Tuhan punya sifat sukacita. Sedangkan si C punya sifat damai. Bukan begitu. Itu namanya terpisah-pisah. Ya, bukan. Kalau orang dipenuhi dan dikuasai Roh Kudus mengaruniakan buah Roh Kudus nanti dalam bentuk berbagai sifat-sifatnya yang kita pelajari mulai pada minggu ini. Ya. Saat kerohanian kita bertumbuh, semua sifat khas Kristus semakin nyata dalam kehidupan umatnya sesehari. Kalau baru bertobat ya terus bertumbuh, bertahun-tahun bertumbuh. Akhirnya sifat-sifat kita akan mirip dengan sifat-sifat Kristus itu. Ya, tetapi pertumbuhan itu sifatnya progresif. Ya, tidak langsung tapi progresif dalam hidup umatnya, agar kita semakin serupa dengan sifat-sifat Kristus. Itulah firman Tuhan mengatakan demikian. Iya, buah itu butuh waktu untuk menjadi besar dan matang. Buah Roh Kudus membutuhkan proses waktu di dalam hidup umatnya secara pribadi. Tidak serta-merta langsung satu hari atau satu minggu, tetapi terus seumur hidup umatnya, seumur hidup kita. Ya.
Tidak matang dalam hidup kita, buah Roh Kudus itu tidak matang dalam hidup kita selama 1 malam saja, tidak. Asal tumpang tangan saja, tidak. Bertumbuh semakin serupa dengan sifat Kristus. Berapa lama? Ya seumur hidup. Ya. Butuh waktu secara progresif. Pribadi kita juga butuh penyesuaian dengan sifat, dengan kebiasaan yang baru yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti seorang petani harus berjuang agar bisa menikmati manisnya buah yang dirindukan. Kita pun perlu berjuang melawan sifat-sifat lama yang menghalangi karya Roh Kudus dalam hidup kita sehari. Sifat-sifat lama apa? Ya sifat-sifat yang dipengaruhi oleh natur dosa dalam hidup kita masing-masing. Sifat alami yang dipengaruhi sama dosa itu. Ya, pelan-pelan tapi pasti Roh Kudus akan membaharui sifat-sifat kita agar semakin serupa dengan sifat-sifat Kristus. Ya. Ketika Roh Kudus dipersilahkan untuk mengontrol kehidupan kita secara keseluruhan, maka Ia, yaitu Roh Kudus, mulai membentuk kita untuk makin serupa dengan sifat-sifat Kristus. Seperti Yesus, seperti Yesus. Itu lagu lama yang sudah saya kenal puluhan tahun yang lalu. Seperti Kristus, seperti sifat-sifat Kristus. Nah, dalam tayangan talk show yang terkenal di Metro TV beberapa tahun yang lalu, ada istilah teologia sampah. Apa ini teologia sampah? Barang plastik kalau tetap di tempat sampah akan tetap juga sebagai sampah. Tapi kalau barang-barang yang di tempat sampah itu dibersihkan, lalu diproses dan dibentuk, akan menjadi barang-barang yang bernilai lagi. Bahkan lebih mahal dari sebelumnya mungkin. Ya. Ini kita lihat ada bank sampah. Sekarang banyak ini ya, bank sampah. Ya. Lalu kalau diproses, nah menjadi seperti ini. Ada tas, ya, ada tas besar, ada berbagai macam peralatan yang kita butuhkan sehari-hari. Itu terbuat diambil dari bank sampah itu. Jadi saudara sekalian, kita melihat maka dalam tayangan talk show di Metro TV beberapa tahun yang lalu itu judulnya adalah teologia sampah. Dari sampah dibentuk, diproses menjadi barang-barang yang bernilai lagi. Ya, itu. Tuhan Yesus dengan kuasa Roh Kudusnya bekerja mirip, tidak sama persis ya, tapi mirip seperti itu. Kalau kita pelajari firman Tuhan, ada 1 buah Roh Kudus. 1 buah saja. Tetapi dengan 9 rasa. Apa itu 9 rasanya? Yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Seperti terus dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Jadi ingat ya, cuma 1 buah Roh Kudus. Tapi dengan 9 rasa. Ya. Nah, kita bandingkan. Ada rasanya manis, tapi agak sedikit pahit. Kenapa agak pahit? Karena mengandung alkohol. Apa itu contohnya? Ya, ini buah durian petruk. Maaf ya, saya tidak mempromosikan satu buah dari kota tertentu, tapi hanya sebagai ilustrasi saja. Ya. 1 buah dengan 2 rasa, manis dan sedikit pahit. Itu hanya perbandingan dengan buah Roh Kudus. 1 buah Roh Kudus tapi dengan 9 rasa. Ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Oke. Yang pertama kita akan mempelajari kasih, dalam bahasa Yunaninya adalah agape. Agape sebenarnya adalah diri Allah sendiri. Ya, 1 Yohanes menyebutkan
Allah itu adalah agape. Jadi agape adalah diri Allah sendiri. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi atau agapon, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah agape. Allah adalah kasih. Iya, sekalian, kita melihat di situ ada 3 bulatan, ya. Sun, matahari. Di tengah-tengahnya yang paling kecil itu moon, bulan. Lalu yang di sebelahnya lagi adalah earth, bumi, ya. Nah, umat Tuhan hanya reflektor sinar agape dari Allah. Ya. Seperti bulan adalah reflektor dari sinar matahari. Bulan adalah reflektor, dia merefleksikan sinar matahari. Demikian juga umat Tuhan yang hidup di dunia hanya sebagai reflektor, memantulkan sinar agape dari Allah Sang Pencipta dan Penebus itu. Puji Tuhan. Ya, sekarang kita lihat beberapa ciri penting dari agape. Pertama, agape adalah kasih yang tanpa syarat, tanpa syarat. Ditandai dengan satu kata dalam bahasa Indonesia, itu kasih yang meskipun. Ya, Roma 5 ayat 10. Kalau pada masa kita bermusuhan dengan Allah, ini dalam terjemahan sehari-hari ya. Kalau pada masa kita bermusuhan dengan Allah, kita didamaikan dengannya melalui kematian anaknya, yaitu Yesus Kristus. Ini adalah kasih yang agape, yaitu kasih yang meskipun tanpa syarat. Kita adalah orang yang bermusuhan dengan Allah karena kita orang berdosa. Tapi Tuhan Yesus telah datang ke dunia, rela mati di salib dan bangkit kembali dan tidak mati lagi. Beliaulah yang bisa mendamaikan umatnya dengan Allah, Sang Pencipta dan Sang yang luar biasa. Ya. Perkataan umat Tuhan yang dikuasai agape kepada sesamanya berkata apa? Meskipun engkau telah sangat mengecewakan aku mau agape kepada kamu. Jadi umat Tuhan yang mau hidup memantulkan sinar agape dari Allah dalam Yesus, maka dia akan berkata kepada sesamanya, meskipun engkau telah sangat mengecewakan aku mau agape kepada kamu. Ini berbeda dengan kasih manusia pada umumnya. Kita mengasihi orang lain karena orang lain mengasihi kita. Itu kasih manusia pada umumnya. Kita memberikan keuntungan kepada orang lain karena orang lain juga menguntungkan kita. Itu kasih secara manusiawi. Ya, tapi kalau kasih yang bersifat diabolik, iblis, itu adalah kasih yang orang lain berbuat baik kita ganti dengan berbuat jahat. Itu diabolik itu. Itu bersifat iblis. Tapi kasih yang bersifat manusiawi adalah kita mengasihi orang lain karena orang lain mengasihi kita. Tapi kalau orang lain membenci kita, membuat salah, ya kita lebih jahat kepada mereka. Tapi kasih agape lain. Meskipun engkau telah sangat mengecewakan aku mau agape kepada kamu. Puji Tuhan. Iya. Ciri yang kedua daripada sifat kasih agape adalah kasih yang tidak berdasarkan perasaan. Ya. Kalau berdasarkan perasaan itu kasih jadi kasih yang tidak stabil. Tapi kasih yang berdasarkan pada kemauan. I want to agape. Saya mau agape kepada dia walaupun dia sudah begitu menyakiti hati saya. Ya. Kasih yang tidak berdasarkan perasaan tapi berdasarkan pada kemauan. Dengan pertolongan Roh Kudus tentunya. Ya. Jika bersandar pada perasaan, tidak mungkin seseorang bisa mengasihi musuhnya. Ya. Kalau berdasarkan kasih manusia biasa, saya mengasihi teman saya, tapi saya membenci musuh saya. Itu biasa gitu ya. Jadi jika berdasarkan perasaan, kita nggak mungkin bisa mengasihi musuh kita. Tapi kalau berdasarkan agape, dengan pertolongan Roh Kudus kita bisa mampu mengasihi musuh kita.
Ini penting. Ya. Sebagai Tuhan Yesus ketika di atas salib, perkataan pertama yang Yesus ucapkan apa? Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus berdoa demikian kepada Bapanya, walaupun orang-orang yang sedang di depan dia adalah orang-orang yang telah menganiaya dia, yang telah menyalah mengerti dia, yang telah menyalibkan dia. Tapi perkataan Yesus yang pertama, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Inilah kasih agape. Ya, ini contoh daripada ini pengalaman historis ya, bersifat sejarah ini. Seorang dari satu aliran tertentu dalam kekristenan sekian abad yang lalu di Eropa, itu dikejar-kejar oleh orang dari gereja yang lebih besar waktu itu. Ya, mereka anggap ini bidat ini, ayo kita harus binasakan mereka, kita harus tangkap mereka, kita harus adili mereka, ya, kita harus penjarakan mereka, ya, atau kita harus hukum mereka dengan hukum yang berat, ya. Sehingga orang ini dikejar-kejar. Tapi ketika orang dikejar-kejar oleh sesama orang Kristen itu, ternyata waktu itu sedang dalam musim salju, tapi musim salju yang sudah akhir, sehingga esnya sudah mulai cair. Nah, ketika orang-orang mengejar-ngejar tuh sampai di satu tempat, salah satu orang yang mengejar tuh ternyata sampai pada tempat di mana esnya mencair, sehingga dia tiba-tiba tenggelam. Lalu orang yang dikejar-kejar tuh melihat, kok orang yang mengejar aku itu kok tenggelam. Maka kita lihat orang itu berbalik. Dia menolong orang yang mengejar-ngejar dia itu. Ya, dia kasih tangannya, ya, dia angkat orang itu supaya orang itu bisa selamat, tidak binasa di tengah es itu. Sehingga orang-orang yang mengejar-ngejar dia yang lain tuh langsung melihat dia, wah ini hebat nih, luar biasa. Dia mengasihi kepada orang yang ingin berbuat jahat, yang ingin berbuat kekerasan kepada dia. Ini namanya kasih agape, mengasihi musuh. Ya. Ini love your enemies. Kasihlah musuh. Ya. Iya, seorang bernama Martin Luther King Jr. dari Amerika Serikat, ya, almarhum, ya. Dia berkata, love is the only thing that can turn an enemy into a friend. Love maksudnya agape itu hanya satu-satunya yang bisa mengubah seorang musuh menjadi seorang sahabat. Inilah perkataan Martin Luther King Jr. dari Amerika, ya, seorang black people, ya, seorang berkulit hitam, ya. Pejuang emansipasi bagi orang-orang kulit hitam waktu itu. Ya. Oke. Ciri ketiga daripada agape adalah karena tidak berdasarkan pada perasaan, tetapi berdasarkan kemauan, maka agape itu bersifat stabil. Kalau berdasarkan perasaan, sekarang saya senang, sebentar lagi, mungkin 5 menit lagi, 10 menit lagi, 1 jam lagi, saya jadi benci. Karena berdasarkan perasaan. Perasaan itu sifatnya labil. Tapi kalau berdasarkan kemauan, ya, walaupun kau sudah menyakiti aku, mengecewakan aku mau agape kepada kamu dengan kekuatan Roh Kudus tentunya, ya. Sehingga agape ini bersifat stabil. Kalau berdasarkan perasaan nggak stabil, barusan senang, sekarang sebel. Tapi agape berdasarkan pada kemauan, ini penting sekali. Yang berikut yang kedua, agape itu bertujuan untuk kebaikan orang yang kita kasihi. Ya, kalau kita mengasihi orang lain dengan tujuan agar kita jadi orang yang dikenal orang, dihormati orang, itu berarti kasih kita itu egosentris, ya, egois sebenarnya. Kita memanfaatkan orang yang kita tolong untuk menaikkan harga diri kita, untuk menaikkan popularitas kita. Itu namanya egois, kasih yang egois. Tapi agape lain. Agape bertujuan untuk kebaikan orang yang
kita kasihi. Supaya orang itu jadi baik, lebih bagus, lebih ditolong dalam masalah hidupnya. Ya, bukan agar si pemberi kasih menjadi orang terkenal. Atau agar terpilih sebagai pimpinan dalam suatu pemilihan, misalnya pilkada. Ya, biasa menjelang pilkada atau pemilu, ada sebagian kelompok yang tiba-tiba jadi baik sekali. Banyak memberikan bantuan kepada masyarakat yang sedang mengalami musibah. Ya. Tapi di tengah-tengah itu mereka tuliskan, ini kami dari partai ini, ini kami dari partai itu. Ya, supaya masyarakat memilih dia dalam pilkada atau pemilu yang akan datang. Misalnya gitu ya. Jadi sebenarnya kasih seperti itu adalah kasih untuk tujuan supaya diri yang memberi itu diberikan promosi, ya. Tidak. Tapi kalau agape itu tidak demikian. Agape bertujuan untuk kebaikan orang yang kita kasih, supaya orang yang kita kasih ditolong, ya, ditolong dalam segala pergumulannya, ya. Ya, yang kelima, agape pasti disertai dengan pengorbanan dari pihak orang yang mengasihi. Kalau kita mau memperhatikan agape dalam hidup kita, ya kita harus siap berkorban harga diri. Disalah mengerti, ya. Kita harus siap berkorban waktu kita. Harta kita mungkin. Ya. Itulah. Itu memang kalau kita mau memperhatikan agape dalam hidup kita, kita perlu berkorban. Ini penting. Seperti Yesus berkorban mencurahkan darahnya di atas salib. Ya. Oke. Nah, ciri keenam daripada agape adalah agape itu nggak wajar bagi sifat manusia yang berdosa. Ya. Karena manusia yang berdosa sifatnya egois, egosentris. Agape adalah kasih yang bersifat ilahi. Karena tidak egosentris itu. Tidak egois itu. Ya. Manusia yang berdosa menerapkan hukum gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa, bengkak ganti bengkak. Manusia yang berdosa berkata, kalau engkau baik kepadaku, aku akan baik kepadamu. Tapi kalau engkau jahat kepadaku, aku akan lebih jahat kepadamu. Itulah kasih manusia yang berdosa. Kasih manusia dicirikan dengan satu kata itu, kalau, bersyarat. Kalau engkau baik kepadaku, aku akan baik kepadamu. Tapi kalau engkau jahat kepadaku, aku akan lebih jahat kepadamu. Itu kasih yang bersyarat, itulah kasih manusia. Kasih ilahi dicirikan dengan kata meskipun nggak bersyarat. Meskipun kau sudah mengecewakan, sudah menyakiti, sudah merugikan aku tetap agape kepadamu dengan pertolongan Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus tentunya. Ya. Jadi kasih agape adalah kasih yang gak bersyarat, seperti Tuhan Yesus mengasihi kita dengan kasih agape. Dia rela mati di atas salib untuk kita orang berdosa yang sudah mendukacitakan dia. Ini penting sekali. Nah, ini agape. Meskipun engkau telah sangat menyakitiku, aku tetap agape kepadamu. Ini penting sekali. Oke. Nah, jadi yang berikut daripada agape adalah terpancar atau tidaknya kasih agape dalam kehidupan seseorang bergantung pada intensitas persekutuannya dengan Allah. Kalau semakin dekat persekutuan dengan Allah, dia akan memantulkan sinar agape dari Allah itu, karena Allah adalah agape. Tapi kalau semakin jauh persekutuan dengan Allah, ya semakin sulit dia memantulkan kasih agape itu. Yohanes 15 ayat 5. Akulah, kata Yesus, pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Maksudnya apa ya? Tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Maksudnya apa? Nah, ini saya kasih contoh. Seperti ini. Kapas di dalam air, ya, itu kapas dalam air. Tapi kalau kita ambil kapas itu, kita peres, ternyata air di dalam kapas juga. Kapas dalam air, tapi air juga di dalam kapas. Berarti apa? Ada persekutuan yang erat
antara kapas dengan air. Iya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Seperti pokok anggur ini. Kalau ranting-ranting anggur itu melekat, nempel di pokoknya, maka akan menghasilkan buah yang begitu lebat. Ya, kalau kita bersekutu dengan Tuhan dengan erat, kita taat pada perintahnya, maka Roh Kudus akan menolong kita untuk bisa menghasilkan buah-buah kehidupan yang memuliakan Tuhan. Puji Tuhan. Nah, yang kedua adalah sukacita. Sukacita, kasih, kemudian sukacita. Bahasa aslinya adalah kara. Itu sukacita yang berasal dari Allah. Sukacita yang berasal dari Allah. Itulah kara. Sukacita ini tidak datang dari benda-benda di dunia ini. Tidak datang dari benda-benda dunia ini. Karena berasal dari Allah, sukacita ini tidak terpengaruh oleh situasi di sekitar kita. Entah situasi sekitar kita nyaman atau nggak nyaman, tapi Roh Kudus yang berkarya dalam hati kita akan menolong kita untuk berasa tenang, damai, sejahtera, sukacita, karena Roh Kudus tinggal dalam hati kita. Walaupun di tengah-tengah lingkungan yang mungkin nggak bisa membuat kita sukacita, tapi kalau kita melakukan kehendak Tuhan, kita mau melakukan dan memuliakan Tuhan, dan kita mau mempraktekkan firman Tuhan, kita dalam hati kita mengalami sukacita. Ya. Rasul Paulus sedang dalam penjara waktu itu ya. Tapi walaupun beliau dalam penjara, dapat menasihati jemaat Filipi yang di luar penjara untuk bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Lihat Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ini dikatakan oleh orang yang sedang dalam penjara. Biasanya kan kita yang di luar penjara mengunjungi teman kita yang di penjara. Lalu kita berkata, kuatkan imanmu ya, teguhkan, tetap setia iring Tuhan. Biasanya begitu ya. Orang di luar penjara mengunjungi, memberikan penghiburan bagi mereka yang di penjara. Tapi ini sebaliknya. Rasul Paulus yang sedang di penjara mengirim surat kepada orang-orang yang di luar penjara, yaitu jemaat Filipi, dan Rasul Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kenapa Paulus bisa mengalami sukacita walaupun dia dalam penjara? Karena Tuhan Yesus melalui Roh Kudus ya, menyertai dia senantiasa dan menguatkan dia. Itulah maksudnya. Puji Tuhan. Iya. Pengalaman Paulus dan Silas di Filipi. Lihat Kisah Rasul 16. Ya. Mereka menghadapkan Paulus dan Silas kepada pejabat-pejabat pemerintah Roma. Lalu berkata, orang-orang ini orang Yahudi. Mereka mengacau di kota kita. Dan pejabat-pejabat pemerintah mencabik pakaian dari tubuh kedua rasul itu. Lalu menyuruh orang mencambuk mereka berdua. Mereka dimasukkan ke dalam penjara. Karena perintah itu, kepala penjara itu menahan mereka di kamar penjara yang paling dalam. Dan membelenggu kaki mereka pada balok, itu dipasung. Kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas sedang berdoa. Dan menyanyi puji-pujian kepada Allah. Ada sukacita dari Roh Kudus ya. Tiba-tiba terjadi gempa bumi yang hebat sekali. Sampai fondasi penjara itu pun turut bergoncang. Semua pintu penjara terbuka dan rantai-rantai yang membelenggu semua orang tahanan pun terlepas. Ini satu kejadian yang luar biasa. Rasul Paulus dan Silas dipasung kedua kakinya dan badannya penuh dengan luka karena baru saja disiksa, dimasukkan ke penjara yang paling dalam. Tapi tengah malam mereka bisa berdoa sambil menyanyi, memuji Tuhan dengan sukacita. Terjadilah gempa bumi, terjadilah luar biasa mujizat itu. Ya, rantai-rantai yang membelenggu mereka terlepas, rantai-rantai tahanan itu. Ya, sukacita yang dari Tuhan muncul dari dalam hati seseorang yang dikuasai Roh Kudus, dari dalam hati.
Kesenangan dunia ini berasal dari luar diri seseorang. Misalnya senang karena gaji naik, itu kesenangan dunia berasal dari luar diri seseorang. Tapi sukacita datang dari dalam hati seseorang yang dikuasai oleh Roh Kudus. Iya, saya bandingkan. Iya. Perbedaan antara wanginya bunga mawar dengan bunga plastik. Bunga mawar yang asli mengeluarkan wangi yang keluar dari dalam dirinya. Itu bunga mawar yang asli, dari dalam. Wanginya keluar dari dalam. Ya, tapi ini lain lagi. Bunga mawar yang dari plastik berasal dari seseorang yang menyemprotkan parfum pada bunga mawar itu. Bunga mawar yang plastik itu. Itu bedanya ya. Kalau bau bunga mawar yang asli, wanginya keluar dari dalam bunganya, karena dari dalam bunganya ada wangi. Demikian juga sukacita dari Tuhan itu keluar dari dalam hati orang karena pekerjaan Roh Kudus dalam hatinya. Iya. Bagaimana bisa muncul sukacita dalam hati? Karena Roh Kudus berada dalam hati setiap umat yang percaya kepada Yesus. Yang kedua, umatnya mempersilakan Roh Kudus menguasai hati dan moodnya. Ya, umatnya mempersilakan Roh Kudus menguasai hati dan moodnya. Yang ketiga, percaya akan motivasi yang baik dari Tuhan di balik kejadian-kejadian yang menyakitkan. Ingat Roma 8 ayat 28 ya. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Segala sesuatu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, bukan mendatangkan kecelakaan. Ya. Oke. Percaya akan kuasa Tuhan yang melampaui segala rencana jahat manusia. Ini kita harus punya iman seperti ini. Seperti yang dikatakan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya. Kejadian 50 ayat 20. Kalian, kata Yusuf, telah bermufakat untuk berbuat jahat kepada saya, kata Yusuf. Ya. Tapi Allah telah mengubah kejahatan itu menjadi kebaikan. Supaya dengan yang terjadi dahulu itu, banyak orang yang hidup sekarang dapat diselamatkan. Ini perkataan Yusuf yang luar biasa. Pemahaman dia tentang kehendak Tuhan, rencana Tuhan di balik kejadian yang tidak enak itu. Ternyata di balik kejadian yang tidak enak itu ada Allah bisa mengubah kejahatan menjadi kebaikan. Ini apa yang dikatakan oleh Yusuf dan kita alami dalam hidup kita sehari-hari. Ya. Iya. Yang ketiga, damai sejahtera. Damai sejahtera adalah kata Yunani-nya adalah eirene. Dalam konteks waktu itu digunakan untuk menunjuk pada dua keadaan. Itu eirene itu apa? Keadaan nyaman yang dinikmati suatu negara di bawah pemerintahan yang baik, itu eirene. Ya. Yang kedua, menunjuk pada pengaturan yang baik di dalam suatu kota atau desa, itu eirene juga. Ya. Iya. Kata Ibrani daripada eirene adalah shalom. Kita sering ngomong shalom, shalom. Itu mempunyai arti yang luas. Artinya aman, sehat, selamat dari mara bahaya, rasa tenang, damai dengan sesama, damai dengan Allah, dan gak ada perang. Itu makna kata shalom. Indah sekali ya. Shalom mencakup aspek pribadi, mencakup aspek sosial, rohani, dan jasmani. Itu shalom. Iya. Yohanes 14 ayat 27 bagus ya. Damai sejahtera kata Yesus ya. Ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku, eirene itu, shalom itu ya. Ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai yang Yesus berikan itu adalah unik. Artinya berbeda dengan yang dunia berikan. Unik. Iya. Damai yang unik itu adalah damai yang gak sebatas perasaan. Tapi damai dengan Allah. Roma 5 ayat 1.
Damai dengan Allah. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Damai dengan Allah. Iya. Orang yang suka gending, kalau dengar gending walaupun panas, dia rasa damai, tapi secara perasaan. Ya. Nah, kalau kita dengar suaranya Jim Reeves itu, almarhum ya, wah, suaranya bagus, suara emas ya, suaranya bass ya. Kalau kita dengar suaranya, kita jadi damai, tapi damai secara perasaan. Nah, orang yang yoga juga mengalami damai, tapi damai sebatas perasaan. Bukan damai dengan Allah, bukan karena dosa kita diampuni. Itu damai dengan Allah. Bukan. Shalom dari Allah tidak sebatas perasaan itu. Oke. Yang kedua, damai bukan karena nggak tahu apa-apa, tapi percaya pada providensia ilahi, pemeliharaan ilahi. Ya. Mazmur 3. Iya, seorang anak yang digendong bayi ya, dia nggak ngerti apa-apa. Yang penting ibunya menggendong dia, walaupun suasananya begitu mencekam, dia tetap tenang karena ibunya menggendong dia. Karena dia belum tahu apa-apa. Ya. Tapi Mazmur Daud, dia bukan bayi. Ketika ia lari dari Absalom anaknya, dikejar-kejar. Lalu Daud berkata apa? Berdoa apa? Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Jadi Daud ngerti kesulitan, tantangan yang dia hadapi, yang ada sekitarnya. Tapi dia bisa tidur dengan tenang karena dia yakin pada pemeliharaan Tuhan, providensia ilahi. Ya, itu damai seperti itu. Ya. Oke, providensia dari kata pre sebelumnya dan video aku melihat. Berarti Tuhan tuh bisa melihat sebelumnya. Pada tahun 2000 yang lalu, sepasang teman kami datang dari Bandung untuk menawarkan produk asuransi swasta. Tahun 2000 ya. Pada waktu itu kami ambil dengan setengah hati ya. Karena sungkan udah jauh-jauh dari Bandung ke Semarang ya. Ya sudah, nyetir mobil sendiri, mereka jauh-jauh. Ya udah kami ambil yang sedikit saja ya. Ternyata tanpa kami sadari, beberapa tahun setelah itu baru kami tahu, itu merupakan bagian dari providensia, pemeliharaan dari Tuhan. Dari mana saya bisa katakan demikian? Ya ini, Tuhan pakai dana asuransi tersebut untuk mendukung uang pangkal kedua anak kami yang kuliah. Lalu saya pernah 4 kali opnam di rumah sakit dan 2 kali operasi bahkan. Lalu ada opnamnya Budiana, Melekai dan Eben. Itu di cover oleh asuransi yang kami ambil. Puji Tuhan, itu pemeliharaan Tuhan. Ya, ikut asuransi swasta atau BPJS yang sekarang pemerintah kita lakukan. Itu seperti kita menabung kok. Ya. Bagi para peserta BPJS itu subsidi silang. Yang sehat terus menopang mereka yang sakit. Ya, itu subsidi silang. Jadi lakukanlah bagianmu. Kalau engkau bisa ikut asuransi, ikutlah asuransi. Tapi kita tetap beriman kepada Tuhan yang menyediakan asuransi jiwa, keselamatan, pengampunan dosa dan pertolongan kita pada waktunya. Ini penting sekali. Ya. Iya, yang ketiga, damai bukan karena lari dari masalah, tapi mengalahkan tantangan. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, kata Yesus ya, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Aku telah mengalahkan dunia.
Nah, orang yang pakai morfin, pakai obat-obat drugs itu ya, itu coba lari dari masalah. 8 jam bisa lari, setelah itu turun lagi ke neraka dia. Masalahnya lebih banyak lagi, ketergantungannya. Ya. Lari dari masalah. Tapi damai yang dari Allah mengalahkan tantangan, bukan lari dari masalah. Iya. Yang keempat, damai bukan karena menghalalkan segala cara, tapi karena melakukan kebenaran. Lihat Yesaya 32:17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Iya. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Biar kita menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Biar Roh Kudus menguatkan kita untuk melakukan kebenaran. Mari kita nyanyikan lagu ini. Mari kita berdiri. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Mari kita berdiri nyanyikan lagu ini bersama-sama. Cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Allah ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Perempuan saja kalau ku cari damai. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Angkat tangan kananmu bersama Dia. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sekali lagi, hanya Yesus jawaban. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kami
Kami bersyukur untuk buah Roh Kudus yang Tuhan karuniakan bagi umat-Mu Tuhan. Berikan kami damai yang dari Roh Kudus itu, supaya kami mampu menghadapi berbagai macam tantangan. Berikan kami kasih agape itu Tuhan, supaya kami sebagai umat-Mu memantulkan kasih agape dalam hidup kami sehari. Oh Tuhan, terima kasih untuk segala anugerah. Terima kasih untuk firman, biar termaterai dalam hati kami dan mampukan kami melaksanakan dalam hidup kami sehari-hari. Dengarkan doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang beriman mengatakan amin. Silakan duduk kembali.